Horasma dihamu amang inang, na tua-tua nami seksi lansia. Masuk mahita tu PHD penguan lansia di Bagasan Tikion secara online, alani i tapahoma rohadohot pikirata, jumolo martang yang mahita di Bagasan rohat tabi, martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata, mare de mahitasian buku ede nomor 10 pitu ayat sada. Martang yang mahita. Asni rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amang inang na tua-tua nami seksi lansia, tajahama hatan debata jalata tangihon ma barita nauli di PHD lansia di Bagasan Tikion, ima tarsurat sian pesalmen bidu tolu b ayat 10 walu sahatu ayat 22. Hujahaun matuhita saluhutna di Bagasan Bahasa Indonesia dari kitab Mazmur pasal 33b ayat 18 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Seksi lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amang dan inang jemaat dari kategori lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mengenal atau mendengar kata atau alat yang disebut radar. Radar adalah alat utama sistem pertahanan TNI Angkatan Udara yang dipakai untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman musuh. Dengan radar yang dimiliki ini, maka mekanisme kerja tersebut menunjukkan kecanggihannya. Ada kemampuan untuk mendeteksi pesawat asing yang masuk ke wilayah negara kita ini. Radar memiliki mekanisme yang sangat canggih, jadi kalau ada pesawat lain yang mulai masuk ke daerah negara kita akan dapat terdeteksi. Radar itu bagaikan mata bagi kekuatan militer TNI Angkatan Udara yang mengawasi seluruh wilayah tanah air Indonesia dari berbagai bahaya musuh. Kalau kita mengingat dahulu bangsa Israel dalam peperangan, mereka tidak punya alat yang canggih seperti sekarang ini. Mereka juga tidak punya alat-alat perang yang canggih, bahkan mereka juga tidak menggunakan kereta dan kuda ketika mereka melawan para musuhnya, sedangkan musuhnya memakai kereta dan kuda. Baru pada zaman Salomo bangsa Israel menggunakan kuda untuk
berperang, tetapi sebelumnya tidak ada. Tetapi kalau kita melihat dalam beberapa kali peperangan, bangsa Israel selalu menang. Walaupun alat mereka, kehebatan mereka tidak seperti bangsa musuhnya. Kalau mereka mengandalkan kereta dan mengandalkan pasukan berkuda, berarti mereka percaya kepada dunia. Tetapi ternyata dalam perjalanan bangsa Israel, mereka menaruh percaya kepada Tuhan Allah. Mereka mempercayakan dan mengandalkan Tuhan satu-satunya yang dapat menolong mereka. Pengawasan secara duniawi tidak ada, tetapi Tuhan yang maha kuasa menyertai mereka. Karena mata Tuhan senantiasa tertuju kepada mereka. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur di dalam khotbah pada saat ini. Bagaimana Tuhan selalu mengawasi kita. Kalau hidup kita tidak bisa mendeteksi musuh, tidak bisa mendeteksi masalah kita, seperti radar yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara untuk memastikan dan mendeteksikan bahaya-bahaya. Tapi kita dalam menjalani hidup ini tidak punya alat tersebut. Lansia juga yang sudah tua tidak bisa mendeteksi sakit penyakitnya lebih dalam lagi setiap hari dan setiap hari bertambahkah atau tidak. Tetapi kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Kalau setiap hari kita tidak bisa mendeteksi berapa banyak masalah yang akan silih berganti hadir, bahkan sepanjang usia Amang dan Inang di masa lansia ini, apakah akan terus menjalani hidup dengan bahagia atau ada masalah? Kita tidak punya alat tersebut. Tapi yang kita miliki yaitu bahwa iman kita mengatakan mata Tuhan tertuju kepada kita. Kepada siapakah Tuhan akan selalu menolong? Kepada siapakah mata Tuhan ini akan tertuju? Ayat 18 mengatakan ada dua kategori yang akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama adalah mereka yang takut akan Dia. Dan yang kedua adalah mereka yang berharap akan kasih setianya. Jangan pernah berharap Tuhan akan menolong kita kalau kita tidak takut akan Dia. Dan yang kedua kalau kita tidak punya pengharapan kepadanya. Kata kunci supaya Tuhan selalu mengawasi dan menolong dan menyertai kita adalah tetaplah memiliki iman yang takut akan Tuhan. Bagaimana kalau kita takut kepada seseorang, kita akan tunduk, kita akan taat. Bukti takut kita adalah karena kita mencintai dia. Kita takut kehilangan seseorang karena kita mencintai dia. Kita kehilangan anak kita merasa sedih karena kita mencintai dia. Kita takut kehilangan karena kita sayang dan mengasihi mereka. Seperti itulah juga ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kenapa kita takut kepada Tuhan? Karena kita mencintai Tuhan. Kenapa kita takut akan Tuhan? Karena kita mencintai firman-Nya. Semakin usia kita menua, usia Amang dan Inang menua, semakinlah memiliki cinta yang besar untuk Tuhan. Supaya timbul rasa takut dan rasa untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi yang kedua, bagaimana supaya mata Tuhan tertuju kepada kita? Yaitu kita harus berharap padanya. Kita harus memiliki iman yang hidup kepadanya. Bukan sekedar iman melalui ucapan verbal. Karena setiap orang boleh mengatakan dia beriman, tetapi apakah benar-benar beriman dalam hidupnya? Apakah benar-benar terlihat diaktualisasikan dalam hidupnya? Orang yang beriman, orang yang percaya tidak akan takut menjalani hidup. Nang pinang matua hamu Amang Inang, unang pola mabiyar. Memikirhon pinoparmu unang pola gabeta hutan, karena Tuhan ada memberkati. Itulah yang disebut pengharapan. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan, supaya kita tetap kuat menjalani hidup ini. Dan yang kedua dikatakan melalui firman hari ini, jika mata Tuhan sudah tertuju kepada kita, Tuhan selalu hadir dan mengawasi kita, maka kita akan dilepaskan. Ayat 19 mengatakan kita akan dilepaskan daripada maut, dan bahkan kita dipelihara pada masa kelaparan. Tidak ada orang yang beriman dan takut akan Tuhan hidupnya dalam kesengsaraan. Dikatakan firman ini bahkan dia tidak akan kelaparan. Apakah arti kelaparan di sini? Bukan hanya secara biologis, tetapi juga kelaparan yang dimaksud adalah merasa hidupnya hampa. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu diisi oleh Roh Kudus. Tidak akan kelaparan berarti dijaga hidupnya, diramoti ngoluna, pinoparna pe di pasu-pasu.
Kalaupun kita mungkin tidak punya banyak, tidak lebih seperti orang lain, tapi akan dicukupkan. Itulah yang disebut dengan tidak akan kelaparan. Mungkin kita tidak seperti yang lainnya, Amang Inang. Anaknya datang terus, memberikan kiriman terus, mengunjungi terus. Kalau Amang Inang tidak mendapatkan itu, Amang Inang tetap dirahmati Tuhan, tidak akan merasa kelaparan, akan diberkati oleh Tuhan. Itulah iman kita. Yang penting kita tetap percaya supaya mata Tuhan tertuju kepada Amang Inang sepanjang usia lansia ini. Dan yang selanjutnya dikatakan pada ayat 20, mata Tuhan juga akan menyertai orang yang takut akan Dia, yang menantikan Tuhan. Artinya menantikan Tuhan adalah tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak ada kata sudah cukup aku berdoa padamu Tuhan. Menantikan Tuhan berarti adalah sepanjang hidup akan selalu datang kepada Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, ayat 20b berkata, Dia akan menolong kita. Dia menjadi perisai kita. Menolong saat kapan? Perisai untuk apa? Yaitu menjalani hidup ini. Karena kita menjalani banyak hidup yang tidak selalu mulus baik-baik saja, tapi banyak perkara yang kita hadapi, persoalan yang mungkin selalu hinggap kita hadapi, Amang dan Inang, seksi dan jemaat kategori lansia. Tapi kita percaya Tuhan menolong kita, Tuhan perisai kita. Tahukah perisai? Perisai adalah alat pelindung tubuh pada dulu zaman peperangan, pada masa Alkitab kuno. Tetapi perisai itu sangat ampuh dipakai, dia tidak menembus badan. Jadi orang kalau punya perisai dia akan aman dari musuh. Sekarang Tuhan mengatakan, aku perisaimu. Berarti Dia yang akan mengcover, Dia yang akan melindungi kita. Jangan takut, Amang Inang. Kalau sudah semakin tua ada banyak penyakit juga, jangan takut. Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan menggendong. Dialah perisai Amang dan Inang untuk selalu menguatkan kita. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 21, karena Dia hati kita bersuka cita. Ternyata sumber sukacita, naing mertua ho Amang Inang, naing mertua hita di bagasan ngulu tahun, mau bersukacita hidupnya, maka datang kepada Tuhan. Dialah sumber sukacita, bukan yang lain. Dari mana kita dapatkan sukacita? Firman-Nya, doa kita, dari situlah sumber sukacita kita. Dan ayat 22 ditutup dengan kata, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Dan ada kata yang sama seperti ayat sebelumnya, seperti kami berharap kepadamu. Betapa pentingnya hidup yang berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita. Amang Inang, jemaat yang dikasihi kategori lansia, berharaplah kepada Tuhan. Pada masa tuamu tetaplah berharap pada Tuhan. Biar mata Tuhan tertuju kepada kita. Takutlah akan Tuhan. Dan kalau kita sudah lakukan itu semua, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan menjadi perisai kita. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati di masa tua Amang dan Inang. Bersama seluruh keluarga, Tuhan Yesus menyertai. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di tengah PHD Lansia secara online saat ini, mengajarkan kami semua untuk tetap berpengharapan kepadamu, memiliki iman yang hidup kepadamu, dan tidak takut atau gentar karena Engkaulah perisai kami. Terima kasih Engkau selalu menjaga, menyertai kami, bahkan matamu tertuju kepada kami, pandanganmu tidak pernah teralih dari kami. Sepanjang kami takut akan Engkau, maka Engkau akan menyertai kami. Berikan kami sukacita yang sempurna dari surgawi, karena kami berharap hanya kepada Tuhan. Berkatilah Amang dan Inang lansia yang mendengarkan firman hari ini. Berkatilah mereka pada masa tuanya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang. Bahkan keluarganya, pinoparnya juga Tuhan berkati. Memberikan sukacita kepada mereka di masa tuanya. Ampunilah dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, Amang Inang lansia, kita akan bernyanyi dan kita akan menyampaikan persembahan secara online atau disampaikan kepada gereja. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 292 ayat yang pertama.
ma peleata martang yang mahita. Ale de bata aman nami na di banua gicang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leho na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, hupasat hami masya na nilihomi tu hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, godang ni silol-lehomi tu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita martangi yang ditangi yang ale aman nami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu panguncunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nililing na, amin. Sini rohan itu hata Yesus Kristus. Holong ni rohan ni debata ama. Dohot barsaoran ito di parbadia ma. Na madongani hamu sa luhut na. Amin. So ni mamang inang PHD Seksi Lansia secara online di Bagasan Tikion. Tuhan mana mangaramoti, Tuhan nama masu-masu hita sa luhut na. Horas madihita.